Baik, saya Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat kepada anak-anak kelas 3 yang sudah berhasil naik jenjang dari kelas 2 ke kelas 3. Ya, mudah-mudahan semakin naik kelas atau jenjang, pola berpikir semakin dewasa dan semakin mendekati cita-cita kesuksesan apa yang diinginkan. Nah, baik, pada kelas 3 ya, sejak SMP saya kembali lagi sebagai guru mata pelajaran matematika ya. Untuk mata pelajaran matematika di kelas 3 ini ada kurang lebih 4 bab yang akan kita bahas. Di semester 1 ada 3 bab. Nah, untuk materi pertama di bab 1 ya, yang akan kita bahas itu materinya adalah bentuk pangkat dan juga bentuk akar ya. Bentuk pangkat dan akar di bab 1 yang akan kita bahas. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang bentuk pangkat dari suatu bilangan. Nah, sebelum masuk ke materi ya, ada beberapa materi yang ada kaitannya dengan bentuk pangkat ini ya. Perpangkatan dalam matematika, yaitu materi pada perkalian bilangan. Nah, untuk itu semuanya harus paham dulu tentang perkalian dari suatu bilangan. Nah, sebelum masuk ke materi ya, saya cek dulu. Coba masih ingat tidak dengan materi perkalian pada suatu bilangan? Misalnya saja 2 dikali 2 itu berapa hasilnya? Berapa coba? Iya, hasilnya 4. 2 dikali 2, 4. Coba ada juga perkalian. Kalau yang tadi 2 dikali 2 itu perkalian pada bilangan bulat positif. Kalau sekarang perkalian pada bilangan bulat negatif. Misalnya saja min 2 dikali min 2 dikali min 2. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya itu adalah negatif 8. Nah, gimana caranya kok bisa negatif 8? Coba, untuk memudahkan kita dalam mengerjakan, maka min 2 dikali min 2, dua bilangan tersebut itu kita kasih dalam kurung ya. Yang selanjutnya kita tulis kembali dikali dengan min 2 ya. Min 2 dikali min 2 ya. Jadi min 2 di dalam suatu perkalian, jika terdapat bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan positif ya. Sekarang negatif 2 dikurang negatif 2, bilangannya sama-sama negatif, jadi hasilnya positif 4. Nah, hasilnya positif 4. Yang selanjutnya positif 4 dikalikan dengan negatif 2. Nah, dalam perkalian suatu bilangan, jika ada bilangan positif bertemu dengan negatif, itu hasilnya negatif. Begitupun kalau negatif bertemu positif, itu hasilnya negatif. Yang hasilnya positif itu jika negatif bertemu negatif, positif, atau positif dikali dengan positif, maka hasilnya positif. Selain itu hasilnya negatif. Nah, berarti kalau misalnya 4 dikali negatif 2, itu kan antara positif dan negatif ya, berbeda, maka hasilnya akan negatif. Negatif berapa? 4 dikali min 2, jadi hasilnya adalah negatif 8. Yang selanjutnya, perkalian pada pecahan dari suatu bilangan. Misalnya saja ada 1/2 dikali 1/2. Gimana cara mengerjakannya? Nah, untuk mengerjakan yang ini kita harus paham dulu ya, perkalian pada suatu bilangan pecahan ya. Pada bilangan pecahan itu ada yang disebut sebagai pembilang dan ada yang disebut sebagai penyebut. 1/2 dikali 1/2, coba perhatikan, 1/2 ya. Yang menjadi bilangan pembilang itu adalah 1 yang di atas dan penyebutnya adalah 2 yang di bawah.
Maka kalau dalam perkalian bilangan pecahan 1/2 dikali 1/2, pembilang dikalikan dengan pembilang, yang atas dikali yang atas, yang atas, yang bawah dikali yang bawah. Jadi 1 dikali 1 per 2 dikali 2, hasilnya adalah 1/4. Nah, ini adalah materi perkalian yang nanti akan ada hubungannya dengan bilangan berpangkat yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bentuk pangkat. Nah, perpangkatan adalah perkalian dari suatu bilangan yang tertulis dalam bentuk A pangkat N, ya. Yang ditulis dalam bentuk A pangkat N perpangkatan itu. A sebagai bilangan pokok atau basis, dan N itu sebagai eksponen atau pangkat dengan A anggota bilangan real dan juga N itu anggota bilangan bulat, ya. Jadi perpangkatan itu ditulis A pangkat N, A sebagai basis dan N sebagai pangkat atau eksponen, ya. Nah, bentuk umum dari suatu pangkat, nah itu A pangkat N, yaitu sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai berapapun, sampai N di sini tergantung N-nya berapa, ya. Dengan A itu anggota bilangan real dan juga N anggota bilangan bulat. Nah, sekarang coba kita amati. Ada tabel, ya, yang di dalamnya ada kolom perpangkatan, bentuk perkalian dan nilai. 3 pangkat 2, ya, itu kalau misalnya kita rubah bentuknya dalam bentuk perkalian, nah itu akan seperti ini. 3 dikali 3. Jadi 3-nya ada berapa kali? Ada 2 kali, ya. Kenapa kok ada 2 kali? Karena di sini pada perpangkatannya itu 3 pangkat 2. Pangkatnya ada 2. Kalau kita kalikan 3 dikali 3 itu hasilnya 9. Terus ini perpangkatan pada bilangan bulat positif. Nah, sekarang perpangkatan pada bilangan bulat negatif, ya. Misalnya saja di sini ada -3 pangkat 3. Nah, berarti kalau misalnya dibuat dalam bentuk perkalian, -3-nya itu dikalikan sebanyak berapa kali pangkatnya? Pangkatnya ada 3, berarti dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi -3 dikali -3 dikali -3, hasilnya adalah -27. Nah, kalau hasilnya masih ada yang bingung kok bisa dapat -27, coba diingat-ingat kembali caranya pada awal pembelajaran tadi yang sudah saya ajarkan, ya. Kalau negatif bertemu negatif hasilnya apa, negatif bertemu positif hasilnya apa, bagaimana cara mengerjakannya, ya. Nah, selanjutnya ada perpangkatan bilangan pecahan. Di sini misalnya ada 1/3 pangkat 2. Nah, di sini pangkatnya ada 2, berarti 1/3-nya itu dikalikan berapa kali? 2 kali, ya. Karena bentuknya pecahan, maka perkalian bentuk pecahan itu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, di sini yang menjadi pembilang adalah bilangan 1 dan menjadi penyebut adalah bilangan 3. Maka 1 dikali 1 dikali 3 kali 3. 1 kali 1 berapa? 1. 3 dikali 3 9, ya. Jadi hasilnya adalah 1/9. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, nah, coba kita mulai mencoba mengerjakan. Nah, di sini ada soal tentukan nilai dari bilangan pokok atau basis yang jika dipangkatkan itu hasilnya 32. Nah, jadi kita nyari bilangan pokok atau basis. Bilangan pokok itu yang mana? Ya, bilangan pokok itu yang A pangkat N. Nah, bilangan pokok itu yang A pangkat N. Nah, yang ini nih. Ini namanya bilangan pokok. Nah, ini bilangan pokok dan N di sini itu adalah pangkat atau eksponennya. Nah, sini bilangan pokok atau basisnya berarti A ini. Berarti kalau misalnya contohnya di sini ada perpangkatan 3 pangkat 2, berarti 3 ini sebagai bilangan pokoknya atau basisnya dan 2 ini sebagai eksponen atau pangkatnya.
Nah, kita cari bilangan berapa saja di sini yang jika dipangkatkan itu hasilnya adalah berapa? 32. Nah, berapa kira-kira bilangan yang di sini yang dipangkatkan bilangan basisnya? Nah, coba kita cari berapa ya? Berapa pangkat berapa hasilnya 32? Misal 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. 2 pangkat 5. Jika dipangkatkan berapa hasilnya? 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. Nah, berarti 2 itu basis atau bilangan pokok yang bisa menghasilkan, jika dipangkatkan 5 itu bisa menghasilkan nilai 32. Selanjutnya ada bilangan berapa lagi? Nah, ada bilangan 4. Coba kalau 4 dikali 4 berapa? 4 kali 4, ayo coba berapa? 16. 16 kali 4, nah, ternyata 4 ini tidak bisa. Karena kenapa? Karena 4 dikali 4 itu hasilnya 16. Dan 16 dikali 4 itu hasilnya bukan 32. Maka 4 itu tidak bisa menjadi bilangan basis jika dipangkatkan, ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk tugas latihan di pertemuan pertama ini, ya, coba silahkan dikerjakan, ya. Yang pertama ada soal latihan 1.1 nomor 1, 2, 3. Silahkan dikerjakan, nanti hasilnya silahkan dicatat, ya. Hasil pekerjaan masing-masing siswa dicatat dalam buku matematika, nanti di pertemuan atau di waktu ketika sudah masuk sekolah nanti dikumpul, ya. Jadi materi dan latihannya ini tadi dicatat semua, ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dapat mengerjakan dengan baik dan dapat memahami materi. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.